Saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang prayer and fasting. Dan saya dorong saudara untuk tetap bisa ikut ambil bagian dalam puasa raya 40 hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menjawab setiap doa-doa kita. Siapa percaya ada kuasa di dalam doa dan puasa kita? Yang percaya angkat tangan saudara, katakan bersama saya, Tuhan menjawab doa saya. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar beberapa minggu ini tentang puasa yang benar, keuntungan berpuasa, dan musuh terbesarku. Bagi Anda yang belum menyaksikan, belum mendengarkan khotbah-khotbah ini, Anda bisa lihat di YouTube channel kita, Bethany Miracle Center. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi hari ini. Tahukah Anda bahwa berpuasa untuk pergumulan masalah yang kita hadapi itu penting sekali. Percayalah bahwa ketika kita hadapi masalah, datanglah dalam doa dan puasa, maka kuasa Tuhan akan turun menolong dan memulihkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berpuasa bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita cinta itu bagus sekali. Ayo berdoa, berpuasa bagi keluarga kita. Tetapi ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi bagi kita yang sedang berpuasa. Yaitu apa? Agar kita berpuasa bagi bangsa kita. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah Fasting for My Nation. Berpuasa bagi bangsaku. Yang online coba ketik dan semua katakan judul ini. Ucapkan 2, 3. Berpuasa. Lebih keras lagi. 2, 3. Berpuasa bagi bangsaku. Saya percaya bahwa setiap saudara, kita diberi sebuah panggilan Tuhan agar tidak hanya berpuasa bagi diri kita, bagi orang-orang yang kita cintai, tapi juga berpuasa bagi bangsa kita. Di Alkitab ada seorang tokoh Alkitab. Orang ini, saudaraku, dalam keadaan yang tadinya sulit hidupnya di negeri perantauan, tetapi akhirnya Tuhan angkat dan berkati dia. Orang ini adalah Nehemia. Mari kita lihat Nehemia pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Inilah kerajaan Persia. Ini sekarang di daerah Iran. Ayat yang kedua, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, saudara daripada Nehemia, dengan beberapa orang dari Yehuda, Israel. Aku, Nehemia, menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yaitu di Yerusalem dan Israel, yang terhindar dari penawanan, yang tidak ikut ditawan ke Babel, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah, keadaan yang menyedihkan, keadaan yang memalukan. Bahkan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lihat apa respon Nehemia waktu mendengar kabar buruk tentang bangsanya. Ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku, Nehemia, berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat 5 dan 6 adalah doa Nehemia. Ayo kita ucapkan sama-sama, baca bersama-sama doa ini jadi doa kita. Semua baca, 2, 3. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu. Kapan? Siang dan malam. Bagi siapa?
bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia adalah tawanan Israel yang dibawa menuju ke Babel, yang akhirnya Babel dikalahkan oleh kerajaan Media dan Persia. Sebagai seorang tawanan di negeri asing, ternyata Tuhan angkat Nehemia menjadi juru minum Raja Artasasta dari kerajaan Persia. Anda lihat bagaimana Nehemia di negeri asing. Dia tidak jadi budak bawahan, tapi akhirnya Tuhan bisa angkat menjadi juru minum Raja Artasasta dari kerajaan Persia. Arti nama Nehemia adalah dihibur oleh Yahweh. Tuhan yang menghibur Nehemia. Saya percaya bahwa hari ini ketika saudara dan saya ada di negeri perantauan di Amerika atau dimanapun Anda mendengarkan khotbah ini, percayalah kalau Tuhan bisa menghibur Nehemia, Tuhan yang sama bisa menghibur saya dan menghibur saudara. Siapa mau diterima penghiburan Tuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan Nehemia di negeri perantauan, saudaraku, Tuhan bisa angkat dan berkati pekerjaan yang sangat, saudaraku, luar biasa. Gajinya saya percaya tinggi. Kenapa? Karena dia kerja di istana raja. Bukan jadi pegawai kerucuk, tapi pegawai yang membawa minum bagi raja. Dan kalau Anda belajar menurut tradisi kerajaan Persia, saudara, orang yang jadi juru minum raja, yang membawa minuman buat raja adalah orang kepercayaan raja. Yang harus dekat dengan raja, bukan hanya pada waktu, sekalian, raja berhadapan dengan rakyat dan pembesarnya. Namun saat di kamar pribadi, saat ada di suatu tempat ruangan pribadi, maka juru minum harus tetap dekat dengan raja. Dan ini adalah orang kepercayaan. Saya berdoa, saya memberkati setiap saudara. Walaupun kita ada di negeri perantauan, dalam nama Yesus, Tuhan bisa angkat pekerjaan saudara. Awalnya kerja di bawah, Tuhan bisa angkat saudara. Makin hari, makin diberkati oleh Tuhan. Kok kayaknya kurang percaya? Lebih meriah lagi dong, amin. Saya berkati dalam nama Yesus, Anda akan jadi orang-orang hebat. Orang-orang diberkati. Saudara awalnya kerja di pabrik, dalam nama Yesus engkau bisa punya pabrik sendiri. Kerja restoran, punya restoran sendiri. Kerja di toko, punya toko sendiri. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Ayo coba lihat kanan kiri, katakan, Tuhan bisa berkati kita. Nah, tapi Yesus sekalian, apakah saudara hanya sekedar minta dihibur Tuhan? Diberkati Tuhan? Enggak. Ada rencana Tuhan yang lebih besar. Lihat bagaimana Nehemia juru minum Raja Persia. Dia tidak bermasa bodoh. Pada waktu mendengar kabar duka, kabar yang menyedihkan tentang bangsanya, Nehemia segera menangisi bangsanya. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia berpuasa. Pertanyaannya saudara sekalian, ketika Anda makin diberkati Tuhan, masihkah Anda mau berpuasa bagi kota kita, bagi bangsa kita? Apakah selama ini kita cuma sibuk dengan diri kita sendiri? Kita cuma sibuk dengan persoalan kita? Apakah selama ini saudara dan saya cuma sibuk dengan impian kita pribadi? Hari ini sekalian, Tuhan sedang mencari Nehemia di akhir zaman untuk berdiri sebagai pendoa dan bersyafaat, bahkan berpuasa bagi kota dan bangsa kita. Siapa mau jadi Nehemia di akhir zaman? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya mau jadi Nehemia di akhir zaman. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Ada 4 hal yang kita bisa kerjakan untuk kita, saudaraku, berpuasa bagi bangsa kita. Saudara sekalian, mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, saya ini kan cuman jemaat biasa. Saya ini kan cuman seorang ibu rumah tangga. Saya ini kan orang cuman biasa. Mana bisa saya menjadi orang yang berdiri bagi kota ini?
Saudara sekalian, kita akan belajar. Ada 4 rahasia berpuasa bagi bangsa kita. Yang pertama adalah miliki kepedulian bagi keselamatan orang lain. Miliki kepedulian bagi keselamatan orang lain. Ucapkan bersama saya harus peduli dengan orang lain. 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Saudara, di tengah dunia yang makin egois, di tengah banyak orang yang sibuk dengan dirinya. Tapi ternyata Nehemia memiliki kepedulian bagi keselamatan orang lain. Lihat lagi balik dalam Nehemia 1 ayat 3-4. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, di Yerusalem, di Israel, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Waduh, negara kita, bangsa kita dalam keadaan menyedihkan. Ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia memberi teladan buat kita. Walaupun kita lagi punya masalah, namun jangan egois. Tapi kita belajar peduli akan keselamatan orang lain. Peduli akan kota dan bangsa di mana kita berada. Yang setuju katakan amin. Maukah kita belajar mengasihi mereka yang terhilang? Saudara, jangan sampai kita mengulangi kesalahan Lot, keponakan Abraham. Lihat bagaimana Lot waktu ada di Sodom dan Gomora. Lot makin diberkati, Lot makin sukses. Saudara sekalian, bahkan Lot menjadi tua-tua kota Sodom. Kenapa? Karena saudaraku, Lot ini orang yang berhasil. Tetapi saudara sekalian, lihat bagaimana karena kejahatan kota Sodom Gomora, maka Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Anda mengerti, sebelum itu terjadi, Tuhan memberi bocoran kepada sahabatnya yang bernama Abraham, paman dari Lot. Dan ternyata, saudaraku, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan berkata begini, kalau ada 50 orang benar di Sodom, aku tidak hancurkan Sodom. Ternyata nggak ada 50 orang benar. Akhirnya Abraham memberanikan diri menawar. Kalau 45 Tuhan, kalau ada 45 aku nggak akan hancurkan. Kalau 30 Tuhan, kalau 30 aku nggak hancurkan. Diturunkan lagi. Kalau 20 orang Tuhan, aku nggak hancurkan. Sampai Tuhan berkata, kalau sampai ada 10 orang benar saja, 10 orang yang berdoa bagi Sodom Gomora, aku nggak akan hancurkan. Saudara, sedihnya, Lot ternyata hanya 4 orang sekeluarga, Lot dan istri Lot. Anda tahu siapa nama istri Lot? Nyonya Lot. Dan 2 orang anak perempuannya. Ternyata Lot selama ini cuma sibuk kerja, menambah uangnya, menambah tabungannya, menambah kekayaannya. Tapi Lot tidak pernah peduli akan keselamatan kota Sodom Gomora. Coba seandainya kita berimajinasi, Lot pun peduli sama minimal 2 calon menantunya. Lihat dia 4 keluarga 4 orang kan, tambah 2 calon menantunya 6. Lalu dia peduli akan keselamatan 2 calon besannya, suami istri 4 orang. Sudah 10. Kalau seandainya Lot menangkan keluarga daripada besannya untuk datang pada Tuhan, akibatnya Sodom Gomora tidak dihancurkan. Saudara sekalian, sudah terlalu banyak nubuatan berkata, dosa Amerika sekarang sudah lebih parah dari dosa Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan sedang mencari, ada Nehemia di akhir zaman, saudara dan saya yang mau berpuasa bagi kota dan bangsa kita, yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, percayalah, saat kita peduli dan menolong orang lain, bukan orang lain yang diuntungkan saja, namun kita juga yang akan diuntungkan. Ada yang amin. Saya ulang lagi. Saudara, kalau kita menolong orang lain, kita sendiri sebenarnya sedang menolong diri kita. Ada yang amin lagi, saudara. Enaknya,
Ulang lagi ya. Kalau kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Nah gitu dong. Kenapa? Mana buktinya? Lihat. Waktu Daud lagi susah nih. Daud dalam keadaan di Siklak, istri dan juga anak-anaknya, hartanya dijarah oleh Amalek. Semua anak buahnya lagi susah karena semua dirampas musuh. Alkitab berkata, selain Daud menguatkan imannya kepada Tuhan, selain Daud berdoa sama Tuhan, lalu kemudian ketika Daud mulai berjalan dengan pasukannya untuk mengejar, cari orang Amalek, tiba-tiba di tengah jalan ada seorang tergeletak sakit, yaitu orang Mesir, budak daripada orang Amalek, yang oleh tuannya ditinggal di tengah jalan karena sakit. Dan Anda tahu orang ini waktu lihat Daud dan rombongannya teriak-teriak, tolong saya, tolong saya. Coba Anda bisa bayangkan kalau Daud nggak punya kepedulian, dia lewat aja, maka ceritanya berbeda. Alkitab berkata Daud lagi susah, waktu mendengar orang yang lebih susah dari dia beri roti dan dia beri air. Dan ternyata waktu dia tolong orang itu yang akhirnya menolong Daud. Orang itu yang akhirnya menunjukkan sama Daud, itu loh arah orang Amalek pergi. Singkatnya Daud perang dan akhirnya bisa menjara kembali semua kekayaan dan keluarganya. Jadi mulai hari ini, kalau kita menolong orang lain, kita peduli akan keselamatan orang lain. Bukan orang lain dulu yang diuntungkan, kita yang justru makin diuntungkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saudara sekalian, ada banyak orang hari ini sudah tidak lagi peduli akan orang lain. Yang penting saya dan keluarga saya. Yang penting mari kita belajar miliki kepedulian untuk keselamatan orang lain. Saudara lihat foto ini. Sebuah tragedi dunia yang memilukan. Di mana gedung kembar Twin Tower WTC 2001 dihancurkan oleh serangan teroris. Di antara kisah-kisah sedih, di antara kisah-kisah heroik, tapi juga ada kisah menarik yang saya mau ceritakan buat saudara. Ada seorang Kristen bernama Al, di mana Al ini bekerja sebagai pialang obligasi dari perusahaan Cantor Fitzgerald di Menara 1, ya, dari WTC di lantai 105. Kantor daripada Al ini bekerja di lantai 105 dari gedung Tower 1, dari Twin Tower ini. Nah, Al ini seorang yang cinta Tuhan. Dia sudah lama pingin berhenti dari kerjaannya. Kenapa? Karena 50 teman-teman kerjanya sekantornya itu ngomongnya masih kasar, kelakuannya buruk. Dan setiap kali Al cerita tentang Yesus atau berdoa, diejek, dihina, dipanggil sok pendeta, sok Kristen, sok fanatik. Al sudah nggak tahan, dia pingin keluar cari kerjaan yang lain. Namun Al berdoa dengan istrinya. Dan akhirnya Tuhan memberi peneguhan untuk Al tetap bertahan di perusahaan itu. Dan jadi berkat buat 50 teman-temannya. Apa yang Al lakukan dengan istrinya? Setiap hari Al berdoa bagi keselamatan 50 temannya sekantor. Dia berdoa bertahun-tahun seolah-olah doanya belum dikabulkan. Dan terjadi 2001 September 11. Akhirnya 2 gedung itu roboh. Banyak orang kehilangan berduka. Demikian juga dengan istri Al. Namun ternyata beberapa hari kemudian dia mendengar sebuah kesaksian-kesaksian yang membangkitkan imannya kembali. Kenapa? Karena ternyata ketika Al dengan teman-temannya 50 orang di kantor 105 lantai itu terjebak karena gedung Tower 1 yang pertama dihajar oleh pesawat pertama. Mereka nggak bisa turun karena sudah ada api. Dalam keadaan begitu, saudaraku, akhirnya mereka ketakutan semua dan langsung semua mata 50 orang memandang siapa? Sang pendeta. Yang dijuluki, diejek sang pendeta, yaitu Al. Al menggunakan kesempatan itu. Langsung semua 50 temannya yang sudah didoakan tiap hari tentang keselamatan mereka. Diinjili terima Yesus. Dan 50 orangnya, teman-temannya terima Yesus.
dituntun bertobat, dituntun terima Yesus. Dan mereka akhirnya hidup dalam Kristus, lahir baru. Dan sekalian, sekian saat kemudian, 2 gedung ini roboh. Namun beberapa orang-orang temannya yang sudah terima Yesus, sudah terima pengampunan Tuhan, mereka sempat kirim email maupun SMS yang walaupun baru terima beberapa hari kemudian oleh keluarganya karena jaringan yang sedang terganggu. Anda tahu beberapa teman-teman Al sekantor, mereka berkata, kami bersyukur Al sudah memimpin kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Al di sorga sudah menangkan teman-teman yang sekantor yang dia doakan. Hari ini maukah kita peduli tentang keselamatan orang lain? Keselamatan anak-anak saudara, orang tua Anda, ipar Anda, teman sekerja Anda, orang-orang yang Anda bergaul, bahkan orang-orang yang tidak kenal, yang Anda di kota ini. Mari kita belajar untuk kita peduli. Ayo coba yang online, coba ketik dan semua katakan, saya mau peduli. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Saya mau peduli. Yang kedua, rahasia berpuasa bagi bangsaku. Tangkap isi hati Tuhan bagi kota dan bangsamu. Saudara, Tuhan mau agar kita nggak cuma sibuk dengan diri sendiri, tapi menangkap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka bagi kota dan bangsa kita. Lihat Yeremia 29 ayat 7. Yeremia mendapat pesan Tuhan bagi orang Israel dalam pembuangan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Lihat, kita suruh berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, di mana kita tinggal, kita berasal. Lihat, kenapa alasannya? Kalimat terakhir yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab kesejahteraannya adalah apa? Kesejahteraanmu. Jadi saudaraku, Tuhan mau supaya kota, negara, bangsa di mana kita berasal atau tinggal itu sejahtera, makmur, diberkati. Bahkan lihat dalam NCV version, because if you good things happen in the city, good things will happen to you also. Jika kotamu baik, maka kamu juga baik. Artinya jika tempat di mana kita tinggal tidak baik, maka kita juga akan kena efeknya. Kalau kota kita sejahtera, kita juga sejahtera. Namun kalau kota kita miskin, melarat, kacau, saudaraku, kita juga mengalami efeknya. Nah, dari ayat ini kita menangkap isi hati Tuhan agar dimanapun kita berada ditempatkan Tuhan, di kota, di desa, di negara manapun, Tuhan mau agar kota kita sejahtera, diselamatkan, dan makmur. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tangkap isi hati Tuhan. Tuhan mau agar tidak ada satu jiwa pun yang binasa masuk neraka. Tuhan mau agar supaya saudaraku, kota dan bangsa kita alami lawatan Tuhan. Isi hati Tuhan agar kita mau berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota atau bangsa di mana kita tinggal. Saudaraku, tahun 2000 Maret, untuk pertama kalinya saya masuk ke kota Philadelphia ini. Saudara, ada orang berkata, oh kota Philadelphia kota tua, kota kumuh dan sebagainya. Dan tahun 2000 waktu saya masuk kota ini, saudara, Anda tahu ada ledakan orang Indonesia banyak sekali di South Philadelphia. Anda mengerti, di jalan-jalan Anda akan ketemu orang-orang bawa kantong kresek sambil sandal jepitan, saudaraku. Pasti orang Indonesia, saudaraku. Ya kan? Dan Anda mengerti, saudaraku, banyak sekali. Kenapa? Habis pasca kerusuhan 98. Dan saudara sekalian, kota ini awalnya tahun 2000 sudah mau ditinggalkan banyak orang. Kenapa? Banyak rumah-rumah abandoned. Itu surat jendelanya udah ditutup dengan triplek dan sebagainya. Kenapa? Karena dianggap nggak aman. Banyak yang keluar, pindah ke lain tempat. Tetapi ketika tahun 2000 awal Tuhan bawa ke kota ini. Waktu mulai masuk, saya berdoa bagi kota ini. Tiap hari sampai hari ini. Bahkan saya punya suatu kebiasaan. Teman-teman tahu kalau saya mulai masuk kota Philadelphia kembali dari berbagai arah. Baik itu melalui tol ataupun lewat jembatan. Dari state line menuju kota ini. Saya akan luangkan waktu, angkat tangan sebentar.
berdoa bagi Philadelphia. Berdoa minta lawatan Tuhan. Jadi kota yang aman, kota yang ternama, terpuji. Dan Anda mengerti saudara sekalian, ternyata setiap kita, ketika kita, saudaraku, mau mengerti isi hati Tuhan, enggak sia-sia. Kota ini akhirnya makin hari makin maju. Lihat, banyak tempat-tempat yang tua sudah dirobohkan, dibangun tempat-tempat yang baru. Saya berdoa, kita berkati kota Philadelphia jadi kota yang aman, ternama, terpuji. Lawatan Tuhan terjadi buat kota dan bangsa kita. Kok tepuk tangannya? Ayo lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita belajar menangkap isi hati Tuhan. Kita nggak cuma sibuk, yang penting saya dapat duit, yang penting saya kerja, kerjaan rame. Itu penting, tapi mari kita tangkap hati Tuhan. Saudara, ada seorang petinju di Amerika bernama Mordecai Ham. Akhirnya dia bertobat, dia jadi penginjil, jadi hamba Tuhan. Dan pada tahun 1934, Mordecai Ham ini berkhotbah buat seri KKR selama beberapa minggu di Charlotte, North Carolina. Dan di hari awal terjadi kebangunan rohani di kota Charlotte, North Carolina. Ketika lawatan Tuhan mulai terjadi, ada seorang petani daripada Charlotte, North Carolina yang merasa terbeban untuk berdoa bagi kebangunan rohani. Apa yang dia lakukan? Dia undang teman-temannya lain, para petani yang lain. Mereka mulai berdoa dan berpuasa. Bagi apa? Bagi kebangunan rohani yang dilakukan oleh Mordecai Ham. Mereka mendoakan berpuasa. Di tengah-tengah mereka berpuasa, mereka juga digerakkan untuk berdoa minta kepada Tuhan untuk membangkitkan seorang pria dari kota mereka yang kecil untuk bisa dipakai Tuhan memberitakan Injil ke ujung-ujung bumi. Dan Anda tahu, walaupun doa mereka, puasa mereka tidak segera dijawab, namun ternyata kebangunan rohani mulai terjadi. Dan di hari terakhir, ternyata saudara sekalian, putra, anak daripada petani yang mau berdoa dengan teman-temannya ini, akhirnya anak petani ini bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam KKR hamba Tuhan ini. Dan tahukah Anda siapa anak petani ini? Itulah Billy Graham, yang akhirnya bertobat terima Yesus. Dan benar-benar doa mereka dikabulkan Tuhan. Billy Graham jadi hamba Tuhan penginjil internasional. Dia menangkan jutaan orang di berbagai negara. Doa dan puasa tidak pernah sia-sia. Untung mereka berdoa. Dan ternyata sang petani ini nggak tahu bahwa akhirnya justru anaknya lah yang diangkat Tuhan jadi penginjil besar. Hari ini kalau engkau tangkap isi hati Tuhan, mari kita berpuasa bagi bangsa dan kota kita. Siapa tahu anak-anak kita akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, rahasia berpuasa bagi bangsaku. Lakukan apa yang baik bagi bangsamu. Nehemia tidak hanya berpuasa, tidak hanya menangisi dan berdoa bagi bangsanya. Tapi akhirnya Nehemia mau terlibat bagi pembangunan kembali kota Yerusalem. Dan Anda tahu saudaraku, mari kita lihat lagi dalam Yeremia 29 ayat 7. Enggak cukup kita cuma berdoa, tapi lihat kalimat awalnya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Also do good things for the city where I send you as a captive. Dimanapun kita berada, ayo kita mengusahakan melakukan yang baik. Lakukan apa yang baik bagi kota dan bangsa kita. Dan akibatnya Nehemia dari juru minum raja. Karena dia akhirnya mau melakukan yang baik bagi bangsanya. Tuhan buka jalan. Nanti Anda baca dalam kitab Nehemia semua. Raja Artasasta akhirnya memberi kepercayaan pada Nehemia. Udah, aku berikan izin balik ke negaramu, balik ke bangsamu. Perlu berapa hari? Perlu berapa lama? Dia minta sesuatu. Dan akhirnya raja ini beri semua dana,
semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan Yerusalem, untuk pembangunan bait suci kembali. Dan Anda tahu bahkan surat kuasa dan surat izin. Nehemia mengalami banyak favor Tuhan ketika dia mau berbuat baik bagi bangsanya. Bahkan akhirnya Nehemia berhasil memimpin pembangunan kota Yerusalem kembali. Sehingga ia diangkat sebagai bupati atas Yerusalem. Hari ini sekalian, lakukan hal-hal baik yang kita bisa lakukan bagi kota dan bangsa kita. Minimal saudara jangan buang sampah di sembarangan tempat. Maka saudara juga menjaga kebersihan kota ini. Yang setuju katakan amin. Minimal kita bayar pajak dengan benar. Katakan amin. Minimal kita juga saudara sekalian menjadi orang yang sungguh-sungguh, yaitu saudaraku rukun kompak. Tidak menimbulkan kerusuhan atau perpecahan, pertikaian. Tapi kita komunitas Indonesia dan bangsa lain kompak bersatu. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, tahun 1993 ada seorang fotografer bernama Kevin Carter. Saat itu saudaraku Sudan, sebuah negara di Afrika Selatan lagi bergejolak. Ada pemberontakan. Maka Kevin Carter dia pergi ke Sudan untuk membuat liputan tentang pemberontakan yang terjadi di Sudan. Ketika dia tiba di sana, Kevin Carter baru menyadari masalah utama mereka bukan soal perang saudara, bukan soal pemberontakan, tetapi kelaparanlah yang menjadi masalah utama di daerah itu. Dan Kevin Carter ketika dia bawa fotonya, dia lagi jalan saudaraku, ke sebuah wilayah dan menuju ke sebuah camp daripada PBB. Tiba-tiba dia terhenti karena dia mendengar rengekan teriakan minta tolong seorang anak. Maka Kevin Carter mulai lihat dan dia perhatikan. Ternyata dia lihat ada seorang anak wanita dari Sudan yang telanjang dan kelaparan. Dan dalam keadaan sudah sekarat, sedang merangkak menuju ke camp PBB yang masih kurang 1 kilometer lagi. Dan Kevin kaget karena di belakang anak ini ada burung pemakan bangkai yang sedang menunggu kematian anak ini. Sehingga ketika anak ini mati, segera akan dimakan oleh burung itu. Kevin segera ambil fotonya dan dia capture, dia tangkap foto ini, jebret. Lalu kemudian Kevin segera pergi. Dan Anda tahu apa terjadi, saudara? Kevin karena takut dengan penyakit yang mungkin anak ini bawa atau resiko yang lain, dia segera pergi. Lalu kemudian foto ini dijual oleh Kevin ke sebuah majalah New York Times. Dan Anda tahu saudaraku, tepatnya 26 Maret 1993, gambar waktu itu diedarkan tanpa diduga, menjadi perhatian banyak pembaca New York Times. Dan orang banyak telepon kepada redaksinya, tanya tentang kabar anak perempuan ini selanjutnya bagaimana. Setahun kemudian, April 1994, Kevin mendapat kabar dari redaksi New York Times bahwa fotonya ini berhasil terpilih sebagai pemenang utama fotografi dari penghargaan paling bonafit dalam dunia fotografi waktu itu, Pulitzer Prize. Di mana akhirnya Kevin mendapat penghargaan di Columbia University di Amerika. Mendapat hadiah karena kemenangannya. Dan apa yang terjadi sekalian? Nama Kevin Carter mulai dikenal orang. Tapi sekian saat kemudian, Kevin Carter ditemukan mati bunuh diri. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata semua orang-orang netizen tanya, Kevin, setelah kamu foto, apa yang kamu lakukan? Kamu tolong enggak anak ini? Dan Kevin tidak bisa menjawab. Karena dia hanya cuma foto. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Hari ini saudara sekalian, mari kita belajar. Jadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh punya hati Tuhan. Dan kita mau lakukan apa yang baik bagi bangsa kita. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, miliki kerelaan bayar harga bagi bangsa. Saudara,
Nehemia, dia rela meninggalkan zona nyamannya, istana. Anda bisa bayangkan, imajinasikan. Kalau Anda tiap hari ada di White House, maukah kita rela meninggalkan zona nyaman kita untuk pergi ke tempat kumuh, tempat yang hancur, dan kita membawa sebuah terobosan? Dan kalau Anda mengerti, Nehemia justru rela membangun kembali kota Yerusalem dengan berbagai resiko dan ancaman. Nanti kalau Anda baca dalam seluruh kitab Nehemia, Anda tahu bukan hanya masalah soal keamanan, tapi Nehemia juga, saudaraku, difitnah, bahkan juga, saudaraku, diancam mau dibunuh oleh Tobia dan Sanballat dengan teman-temannya. Dan Anda tahu berbagai macam masalah, ribet banget. Tapi yang ajaib, Nehemia seorang yang mau bayar harga bagi bangsanya. Hari ini, saudaraku, saya percaya seburuk-buruknya keadaan kita, tapi kita bisa bersyukur kita masih dipelihara Tuhan. Sementara masih banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Maukah kita jadi berkat bagi banyak orang yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus? Saya akhiri dengan sebuah kisah nyata yang terjadi di abad 17 di Jerman. Ada seorang pengkhotbah Jerman bernama August Hermann Francke. Dia seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan. Namun satu kali August Hermann Francke, dia menangkap hati Tuhan untuk mendirikan panti asuhan bagi anak-anak gelandangan di kota Halle, Jerman. Suatu saat ketika Francke lagi pusing tentang gimana caranya untuk mencari dana, memberi makan anak-anak panti asuhan ini, tiba-tiba ada seorang janda Kristen miskin yang mendatanginya. Dan janda ini dengan air mata cerita kesulitannya. Dan dia berkata, "Pak Pendeta, boleh enggak saya minta sumbangan sebesar 1 dukat?" 1 dukat adalah 1 koin emas Jerman pada waktu itu. Dalam keadaan Francke lagi banyak masalah, kebutuhan. Gimana mungkin dia mau memberi 1 dukat bagi orang lain? Dia menolak dengan halus. Tapi wanita jadi nangis tentang persoalannya. Akhirnya Francke berkata, "Boleh enggak kamu tunggu di sini? Saya mau ke kamar dulu." Di kamar hatinya Francke bergunda-gulana, dia doa-doa. Lalu Tuhan beri dorongan, bantu wanita ini. Saudara, dia keluar, dia bawa 1 dukat, 1 koin emas diberikan pada wanita ini. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, Francke menerima surat ucapan terima kasih dari wanita janda yang dia bantu. Dengan sebuah kalimat, "Terima kasih buat kemurahan hatimu. Dan aku berjanji, tiap hari aku akan berdoa minta Tuhan mencurahkan berkat bagi panti asuhanmu." Saudara, waktu Francke baca surat itu, dia kaget. Di hari yang sama, dia menerima 12 dukat dari seorang wanita kaya yang dia tidak kenal. Dan di hari yang sama waktu dia baca surat itu, dia mendapat juga 2 dukat dari temannya yang sudah lama tidak dia hubungi yang ada di Swedia. Francke mulai bersyukur, "Terima kasih Tuhan. Ternyata apa yang aku tabur, aku tuai." Namun ternyata di hari yang sama, Francke akhirnya mendapat kabar bahwa dia akan menerima sumbangan 500 batang emas murni dari seorang pangeran Jerman bernama Ludwig van Württemberg, di mana pangeran ini menyumbang 500 batang emas. Francke nangis. Ternyata dia berkata, "Terima kasih Tuhan. Saat aku menolong janda ini, bukan janda ini saja yang aku tolong. Ternyata justru aku juga menolong diriku sendiri. Apa yang kita tabur dengan baik, pasti akan kita tuai dengan luar biasa." Ayo lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, jadilah Nehemia di akhir zaman yang mau berpuasa, berdoa bagi kota dan bangsa kita. Saya berdoa biar Tuhan tidak hanya menghibur kita, tapi kita menjadi penghiburan bagi banyak orang.
Rahasia berpuasa bagi bangsa kita yang pertama, miliki kepedulian bagi keselamatan orang lain. Saudara, jangan egois. Jangan cuma sibuk dengan diri kita sendiri. Walaupun Anda berkata, saya kan masih punya banyak kekurangan. Saya kan bukan orang kaya. Justru waktu Anda mau peduli dari keadaan, Tuhan bisa angkat kita. Yang kedua, tangkap isi hati Tuhan bagi kota dan bangsamu. Dia mau kita berdoa bagi kesejahteraan. Yang ketiga, lakukan apa yang baik bagi bangsamu. Berhenti melakukan yang buruk, tapi jadilah berkat. Dan yang keempat, miliki kerelaan bayar harga bagi bangsamu. Kita bersyukur bahwa gereja ini diberi Tuhan kesempatan berbagi makanan, sembako, dan juga makanan bagi bangsa-bangsa sejak awal pandemi. Siapa percaya itu adalah kunci berkat kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, namun juga Tuhan gerakkan kita tidak hanya memberi makan, sembako juga bagi kota ini. Tapi dalam bulan ini, waktu kita lagi puasa raya ini, Tuhan gerakkan juga kita menabur untuk ikut partisipasi bagi pembangunan sekolah Bethesda yang ada di Palembang, Sulawesi. Di mana sekolah ini akan menjangkau banyak anak-anak miskin. Dan mereka dibawa kepada Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bulan ini kita juga menabur bagi pembangunan Bukit Doa yang ada di Kalimantan. Di Balikpapan. Dan saudara sekalian, kita ambil bagian di mana sedang dibangun replika doa Bapa Kami seperti di Yerusalem. Dan waktu saya ditanya oleh kakak saya Pastor Samuel, mau ambil bagian enggak? Tuhan gorong, iya kita ambil bagian. Mau doa pakai bahasa apa Bapa Kaminya? Saya sudah lihat sudah ada Batak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sudah ada semua. Bahasa Itali sudah ada, Korea juga. Saya lihat satu yang belum ada, bahasa Ibrani. Dan kita BMC Philadelphia ambil bagian untuk buat doa Bapa Kami di Bukit Doa Kalimantan dalam bahasa Ibrani. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ayo hidup ini sementara. Tuhan mau panggil kita jadi berkat bagi bangsa dan kota kita. Siapa mau jadi Nehemia di akhir zaman? Angkat tangan saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.